Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat, kita tentu semua mengetahui perihal media sosial atau medsos. Bergantung daripada penggunaannya, maka kita bisa mengambil manfaat dan menjauhkan mudaratnya. Lebih jelasnya yuk kita ngobrol aja dengan Ustadz Adi Warman Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Amin. Ustadz, ini kita ngobrol mengenai medsos kali ini Ustadz. Tapi lebih tepatnya adalah pembuat konten. Karena makin hari saya melihat banyak yang kehilangan kreativitas dan mulai mengada-ngada dalam membuat konten. Yang penting viral. Maka terjadilah sampai ribut, ada tuntutan hukum, eh, ini nama baik, pencemaran nama baik, ngeprank yang berlebihan, ditangkap polisi, bahkan berujung kematian Ustadz. Supaya viral gitu loh. Kacau, kacau. Jadi media sosial nggak lebih daripada sekedar alat untuk kita mengekspresikan diri. Sebelum ada media sosial kita juga sering ngeprank kok, bener gak? Bener gak? Bener gak? Yang macam-macam lah. Kalau zaman saya dulu SD tuh, kita taruh ember isi air, taruh di atas pintu, bener gak? Pintunya dibuka, embernya jatuh, orangnya kebasahan, terus kita ketawa rame-rame gitu. Jadi hal-hal semacam itu emang udah naluri kita. Kita seneng bercandain temen sebetulnya, bener gak? Nah, seneng bercandain temen ini itu ada dua sebetulnya. Kalau yang dibercandain itu redo untuk dibercandain, bener gak? Namanya roasting, bener gak? Jadi emang kita seneng juga diledek-ledek. Kadang-kadang kita ledek-ledekan segala macam waktu SD, bener gak? Terus kita ketumpahan itu segala macam yang kita gitu-gituin, ketumpahan air pakai ember yang kita taruh di atas pintu tadi, kita juga ketawa, semuanya ketawa, hahaha. Itu yang kita sebut roasting, atau kita tahu persis bahwa itu teman kita memang udah siap untuk bercandaan. Tapi ada yang namanya bullying, bener gak? Dimana teman yang kita bercandain itu nggak suka dibercandain, bener gak? Dia sebel dibercandain, dia nggak redo untuk bercandain. Buat dia itu bukan bercanda, itu nggak bercanda, itu artinya merendahkan martabat dia segala macam. Begitu juga dengan media sosial, bener gak? Kalau prank itu semua orang tahu bahwa itu prank, bener gak? Kayak inilah, dulu saya kan dulu suka nonton di Taman Ismail Marzuki itu Sri Mulat. Sri Mulat itu kan isinya ngeprank semua, bener gak? Ada si Gepeng, ada segala macam ledek-ledekan, selalu ada orang yang jadi bulan-bulanan untuk diledek, untuk nonton dong yang Sri Mulat yang mau duduk kursinya ditarik terus dia jatuh, bener gak? Terus semua penonton ketawa, bener gak? Jadi yang kayak gitu-gitu, emang kalau kita semua sudah memahami bahwa itu prank, ya gak apa-apa. Emang jadi hiburan, tontonan, ketawaan, bener gak? Yang masalah adalah apabila ada orang yang nggak paham kalau itu prank, baru belakangan dikasih tahu bahwa itu prank, bener nggak? Jadi orang udah nafsu duluan, udah marah duluan, terus bilang prank, itu ya jadi repot, bener nggak? Oleh karena itu kita harus menempatkan bercanda itu harus ada pada tempatnya juga lah. Jangan kita bercanda yang nggak puguh. Buat kita mungkin bercanda, tapi buat orang yang tidak bercandain, enggak bercanda. Itu sesuatu yang membuat mereka malu, membuat harkat mereka jatuh dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus lebih hati-hatilah. Rasulullah SAW dalam Islam itu juga memang ada perlakuan yang berbeda antara orang yang punya hubungan yang dekat dengan orang yang hubungan yang jauh. Misalnya kita ambil contoh. Kalau kita mendatangi rumah teman kita, kemudian di sana ada makanan di rumah teman kita, dihidangkan makanan, walaupun kita bukan udah terhidang ya, karena udah terhidang kan udah ada disediain, silahkan makan, itu kan lain kan, itu emang kita makan. Tapi kita datang ke rumah teman kita nih, udah temen, kita udah tahu, dan tiba-tiba kita ngeliat di rumah itu ada makanan, ada pisang goreng tuh di dapurnya. Kita tahu persis kalau kita makan pisang gorengnya, teman kita nggak bakalan marah. Nah, benar ya? Di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu dibolehkan. Kita mau makan makanan di rumah teman kita yang kita tahu persis bahwa teman kita itu nggak bakal marah kalau kita ambil pisang gorengnya, benar. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dan kita nggak yakin bahwa kalau kita ambil kita nggak bakal, orang yang diambil pisang gorengnya akan marah, itu kita nggak boleh.
Kita hanya boleh memakan apa yang telah disediakan untuk kita. Jadi dalam Islam ini memang dibedakan. Kedekatan ini, hubungan yang dekat dengan seseorang itu mendapat perlakuan yang istimewa dalam Islam. Sehingga apa-apa yang tidak boleh kita lakukan bagi orang yang tidak dekat dengan kita nggak boleh ambil makanannya sebelum dipersilahkan, sebelum dihidangkan, menjadi boleh di tempat orang-orang yang kita hubungannya memang sudah dekat. Dan kita yakin betul bahwa kalaupun kita ambil, orang itu nggak bakal marah sama kita. Inilah kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk urusan prank-prankan ini. Baik to you, Fit. Lanjut dikit Ustadz, saya tuh nggak setuju kalau demi konten viral itu, misalnya contoh anak-anak muda yang loncat di depan truk yang lagi kenceng lewat gitu loh, sampai harus ngeremnya mati-matian. Iya, ini kan bukannya perbuatan zolim itu Ustadz. Ya itu ya, kalau kita melompat di tengah jalan, di depan truk. Nah kalau kita udah janjian sama tukang truknya mah nggak apa-apa, bener gak? Kan kayak orang bikin film. Bikin film kan kita udah janjian, ada sutradaranya, kita lompat, tukang truknya juga tahu bakal ada yang lompat, dia ngerem. Lah kalau dia nggak tahu, tukang truknya lagi normal jalan, tahu-tahu ada orang lompat gitu. Lah kalau meninggal bagaimana, bener gak? Jangan. Itu pertama, kita zolim kepada diri kita sendiri. Kedua, kita zolim pada orang lain. Tukang truknya terpaksa ngerem tiba-tiba. Di belakang dia ada mobil 3-4 biji, bisa tuburukan beruntun tuh. Nah, jadi kita jangan ya model kayak gitu. Kita boleh ini ya, sekarang kita coba lebih dari sisi tasawufnya kita lihat ya. Karena ini ada kaitannya, ini berarti kita udah zolim sama orang ini. Kalau kita prank yang nggak pakai ngomong itu, membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Kalau membahayakan diri kita lain perkara. Gini nih, Allah menjanjikan untuk musibah-musibah, untuk cobaan-cobaan hidup yang kita alami. Ya. Itu Allah menjanjikan, udah pasti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak bakal Allah memberikan kita cobaan yang melebihi kita untuk menanggungnya. Oke? Kemudian ini dibagi oleh Allah menjadi 2 bagian. Nah ini nih, kita bahas sedikit agak dalam ya. Yang pertama dijamin sama Allah, nggak bakal ada cobaan yang ditimpakan Allah kepada kita yang kita nggak mampu untuk menanggungnya, nggak bakal ada. Oke. Kemudian ini dibagi menjadi 2 oleh Allah. Untuk diri kita sendiri, Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Garis bawahi kata-kata ma'al, bersamaan dengan. Untuk diri kita sendiri, Allah jamin, Allah janjikan kepada kita. Setiap kesulitan yang Allah turunkan kepada kita, Allah janjikan pada kita. Bersamaan dengan kesulitan yang turun itu, Allah akan menurunkan berbagai kemudahan. Bahasanya yang digunakan oleh Allah di Quran, ma'al, bersamaan dengan. Ini. Sekarang kita bahas yang kedua. Untuk diri kita udah pasti. Pokoknya setiap kali Allah kasih kesulitan, pasti Allah akan menurunkan kemudahan. Sekarang kita bagi. Ini yang kedua sekarang. Seringkali kita itu walaupun oleh Allah telah diberikan banyak kemudahan, tapi kita masih kesel. Kenapa kita kesel? Karena kita hidup yang susah ini itu disebabkan oleh orang lain. Orang yang menzolimi diri kita. Oke? Walaupun Allah telah menjanjikan pertama tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Kedua, untuk diri kita sendiri Allah juga udah jamin. Ma'al, bersamaan dengan kesulitan yang timbulkan oleh kezoliman orang ini. Dijamin sama Allah, Allah akan memberikan banyak kemudahan. Tapi seringkali kita itu ngedumel. Iya sih, kita diberikan jalan keluar dari Allah dari setiap kesulitan yang diberikan, musibah yang kita alami, yang disebabkan oleh orang yang menzolimi kita ini. Tapi kita ada muncul lagi, Allah, tapi kenapa orang yang zalim ini engkau biarkan? Benar gak? Kenapa engkau biarkan orang yang zalim ini? Ini orang yang zalim ini sikat dong, kira-kira benar gak? Jatuh hukuman dong. Ini yang ingat ya, kita bahas dulu di surat Toha ayat 129-130 di episode yang lain ya. Nah, yang menarik adalah kita sekarang nggak mau bicara Toha 129-130 lagi, tapi kita baca Asy-Syu'ara ayat 227. Apa yang Allah katakan di sini? Yang Allah katakan di Asy-Syu'ara 227 itu, bagi mereka yang beriman kepada Allah, melakukan amal soleh, dan banyak mengingat Allah, ini nih. Maka Allah akan berikan kemenangan kepada mereka,
mim ba'dima zulimu. Nah, kata-katanya yang dipakai mim ba'dima zulimu. Setelah mereka dizolimi. Nah, lihat gak bedanya? Kalau untuk diri kita sendiri, itu kata-kata yang dipakai oleh Allah ma'al, bersamaan dengan, untuk diri kita sendiri. Tapi kita nggak usah gerundel, nggak usah ya Allah itu orang yang zalim sama saya, sikat dong, laknat dong, jatuhkan laknatmu, jatuhkan hukumanmu pada orang yang zalim itu. Tenang men. Di sini di Asy-Syu'ara 227 Allah menggunakan kata-kata ba'da mim ba'dima zulimu. Setelah engkau aku akan berikan kemenangan padamu setelah engkau dizolimi. Nah, beda kan? Atasnya sama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang sebelah sini fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Ini dipakai katanya ma'al, bersamaan dengan. Tapi yang sebelah sini kata Allah, tenang men, urusan gue kata Allah. Aku yang menentukan kapan musibah itu akan aku jatuhkan pada orang yang menzolimimu. Di situ pakai katanya mim ba'dima zulimu. Setelah engkau dizolimi. Nah, aku akan berikan kemenangan padamu setelah engkau dizolimi. Kemudian Allah tutup ayat Asy-Syu'ara 227 itu, lihatlah nanti apa yang akan terjadi pada orang-orang yang zalim itu, benar gak? Ingat gak kita dulu di episode berapa tuh syutingnya di kantor gue tuh? Ada 2 dosa yang dipercepat oleh Allah balasannya di dunia. Yang pertama durhaka kepada orang tua. Yang kedua zalim pada orang lain. Nah, tapi ya kita mesti nggak usah kenapa orang ini nggak bener gak? Karena namanya tadi saya barusan dari ini loh. Baru rumah sakit nih, baru keluar dari rumah sakit nih. Alergi men. Kacau gak? Makan durian. Kacau. Masuk rumah sakit. Baru aja keluar dari rumah sakit, baru aja sampai rumah. Bener gak? Ada orang datang ke rumah. Oke? Dia butuh bantuan karena dia ditipu oleh orang. Dia dizolimi oleh orang. Oke? Karena dia ditipu oleh orang, karena dizolimi oleh orang, maka secara keuangan dia menjadi susah hidupnya. Nah, orang kayak gini itu biar kata kita udah coba bantu apa segala macam, biar kata sebetulnya masalahnya udah selesai karena ada jalan keluarnya, tapi tetap aja dia masih nggak redo sama orang yang zolimin dia, bener gak? Masih nanti tenang men. Kita nggak usah ngajarin Allah kapan Allah mesti memberikan pelajaran, kapan Allah mesti memberikan musibah, kapan Allah mesti memberikan hukuman kepada orang yang menzolimi kita itu. Tenang men, udah ada skenarionya. Bener gak? Lah ngapain kita yang pemahamannya, pengetahuannya sangat cetek ini, sangat dangkal ini, ngajarin Allah, bener gak? Udah ente bilang aja sama Allah ente dizolimin, nggak bilang juga Allah tahu dia zolim, bener gak? Tapi memang ayatnya di Asy-Syu'ara itu mim ba'dima zulimu, akan aku berikan kemenangan padamu gitu setelah engkau dianiaya gitu. Kata-katanya ba'da. Beda kalau saya memang diri kita sendiri, kata-katanya ma'al. Oke. Baik tuh ya Fit. Ya Ustaz, sekalian nih soal dizolimi, pertanyaan sahabat kita. Suaminya pekerja bangunan, mulai bekerja di bulan puasa dan nggak dikasih sahur gitu ya, nggak dikasih. Jadi suaminya bertahanlah dengan makan super mie buat sahur. Dan ketika pekerjaan selesai sampai 4 bulan kemudian juga belum dibayar, malah minta dibetulkan di sana sini gitu. Ya. Setelah dibetulkan 8 bulan kemudian pun belum juga dibayar. La ilaha. Ini bagaimana Ustadz nasib sahabat kita ini? Ya Allah. Iya, emang bener gitu kok. Hidup emang kayak begitu. Selalu aja dalam hidup ini ada yang kayak begitu. Kami pernah merasakan dulu sebelum kami jadi komisaris utama, kami punya perusahaan konsultan, bener gak? Kita pernah 6 bulan gak dibayar men. Pekerjaan udah selesai. Waktu kita tagih dia bilang, oh kurang, betulin lagi. Udah berhenti, udah selesai ini semua. Udah tanda tangan berita acara nih. Selesai nih, bener gak? Tetap gak dibayar men. Sampai 6 bulan. Itu pegawai udah ramai segala macam. Saya bilang begini, pilihan kita 2. Kita mau ngabisin energi kita, kesel,
dan terus urusan sama orang yang model kayak begitu, atau kita alihkan energi kita cari rezeki lain dari Allah, benar gak? Itu biarin aja, udah ada Allah juga yang ngatur, ntar pasti dibayar juga. Bener, alhamdulillah, sampai ganti tahun sih, sampai ganti tahun, 6 bulan sampai ganti tahun, baru kita dibayar oleh klien kita itu. Bener. Untuk mereka yang mengalami hal yang sama, karena kami mengalami sendiri 6 bulan, 6 bulan kagak dibayar-bayar. Itu 6 bulan setelah clear ya. Tapi sebelumnya ada lagi tuh, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, benerin ini, benerin itu, macam-macam dah, bener gak? Ada 3 hal nih, karena kita ngalamin sendiri nih, 3 hal. Yang pertama, kita mesti balikan semua kepada Allah. Rezeki udah ditaker, nggak bakal ketuker. Tenang aja men, tenang aja, oke? Udah, kita kembalikan kepada iman kita tentang apa itu makna rezeki yang sudah ditaker dan nggak bakal ketuker, nggak bakal pernah meleset. Allah itu melihat bahwa kita udah kerja, udah selesai, kemudian kita quote unquote dizolimi dengan tidak dibayar selama 6 bulan, atau dalam pertanyaan tadi berapa, 8 bulan apa 4 bulan segala macam, bener gak? Nah kalau kita udah kembalikan kepada keimanan kita bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, udah ditaker nggak bakal ketukar, maka yang kedua, Allah menghibur kita. Allah menghibur kita. Selama uang itu belum dibayar kepada kita, maka kita ibaratkan, kata Allah dalam Rasulullah SAW nih bersabda nih. Ada nih episodenya, antara Pak David kasih rujukannya. Ada episodenya nih. Maka setiap hari sejumlah uang yang belum dibayar itu ibaratkan kita sedekah senilai itu setiap hari sampai dibayar. Gelo. Mana mungkin kita sanggup sedekah sebesar itu? Kami dulu perusahaan konsulan itu tagihannya besar. Bener gak? Nggak mungkin, nggak masuk akal kami bisa sedekah sebesar itu setiap hari. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Tapi karena kita tidak dibayar, karena kita dizolimi selama 6 bulan, bener gak? Nggak dibayar-bayar, maka Allah menghibur kita. Selama 6 bulan hutang yang tidak dibayar-bayar itu, Rasulullah SAW mengatakan itu ibaratkan kita sedekah senilai itu setiap harinya. Benar gak? Ini yang kita terangin sama karyawan, tenang men. Bayangin apa yang akan Allah balas buat kita kalau kita tiap hari sedekah sebesar ini, benar gak? Jadi karyawan tenang lagi, udah gak usah mikirin itu, udah gue bilang, udah sekarang kita cari lagi, fokus kita kerjain proyek yang lain. Ngapain kita tersandera dengan masalah tersebut? Ingat gak? Episode yang baru, bener gak? Yang lalu, bener gak? Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, udah jangan seselin yang udah kejadian, bener gak? Udah dah. Apakah kita gak nagih? Ya kita tagih, tapi tagihnya gak usah pakai emosi, marah, tenang aja, gak bakal meleset. Ini yang kedua, men. Yang kedua, Allah hibur kita bahwa selama belum dibayar tagihan kita itu, kita ibaratkan sedekah sebesar itu setiap harinya. Yang ketiga, gak usah kita laknat. Gak usah kita doakan buruk kepada orang yang menahan hak kita tersebut. Gak usah. Allah ada perangkatnya komplit, Allah men. Ada malaikat, ada segala macam, komplit perangkatnya Allah. Allah tahu kok dia zalim sama kita, bener ya? Jadi gak usah kita doain yang buruk kepada saudara kita juga itu kan, bener gak? Cuman gara-gara kita gak dibayar, kita doain dia segala macam yang buruk-buruk. La ilaha illallah. Jangan. Kita doakan kebaikan bagi mereka. Ini men. Kita doakan kebaikan. Wahai Allah, mudahkanlah, lapangkanlah, berkahilah rezeki si fulan. Kuatkan hati mereka ya Allah untuk dapat membayarkan hutang mereka pada kami, sehingga mereka terlepas dari siksamu nanti di alam kubur. Gitu men. Jadi di bab 3 kita nggak doain yang keburukan, kita malah sayang sama dia, benar gak? Kita minta sama Allah agar Allah melapangkan rezekinya, melunakkan hatinya, membukakan hatinya, memberikan kekuatan padanya untuk bisa bayar kepada kita. Karena kalau nggak kasihan men, ntar giliran mati, ya meninggal, benar gak? Hidup dia kan susah, benar gak? Nah, jadi 3 hal inilah yang kita pegang dalam menghadapi tersebut. Udah, jalanin aja hidup deh.
Semua emang udah diatur sama Allah, waktunya apa segala macam lah. Bismillah, bismillah. Baik tuh ya, Fit. Jadi kita jangan meratapi nasib ya Ustadz, kita jalan terus, maju terus, percaya kepada Allah, minta bantuan Allah. Nah Ustadz, ini ada lagi sahabat yang baru keluar dari kemelut hidupnya dan dia diajari oleh temannya tentang berbaik sangka kepada Allah. Apa ini artinya Ustadz, berbaik sangka kepada Allah? Ini men, ini adalah inti dari intinya Islam. Itu sebabnya kita selalu memulai Bismillahirrahmanirrahim. Ini men, inti dari intinya Islam, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, itu bos. Sehingga kita banyak dosa men. Bayangin kalau tiap kali kita banyak dosa, tahu-tahu di jidat kita muncul, habis buat dosa bagaimana? Cilaka. Kita nggak berani ketemu orang, benar gak? Jadi Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Biar kata kita udah buat dosa, itu nggak nyeplak di punggung kita, nggak muncul. Habis baru dosa itu nggak muncul. Allah juga yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu. Betapapun dosa yang kita buat, bos. Betapapun besarnya doa yang kita buat. Jangan yang kecil-kecil lah, benar gak? Yang gede sekalian lah. Fir'aun coba, ngaku-ngaku Tuhan. Kan galak kan? Tetap aja Allah kasih dia oksigen, bisa napas, benar gak? Ini men. Inilah yang kita maksud dengan husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah luar biasa baiknya sama kita. Allah udah siapkan skenario untuk masing-masing orang. Tiap orang tuh ada skenarionya, benar gak? Yang skenario orang yang satu dengan orang yang lain, dia pasti beda-beda. Lahirnya beda. Jangankan lahirnya beda. Yang kembar aja, kembar barengan lahir tuh, beda hidupnya, benar gak? Nah, oleh karena itu, berbaik sangka kepada Allah ini kita yakin. Nggak mungkin Allah melahirkan makhluk yang Allah udah janjikan sebagai sebaik-baiknya ciptaan Allah, benar gak? Ini watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah 3 kali loh ini sumpahnya. Watini wa zaitun. Demi buah tin dan pohon zaitun. Watini wa zaitun. Nah, ini kalau dalam tafsir ini dimaknai sebagai tempat turunnya keajaiban Allah, mukjizat Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Wattini wa zaitun wa turi sinin. Ini kalau dalam tafsir ini dimaknai sebagai, tidakkah engkau melihat betapa mukjizat yang aku berikan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wattini wa zaitun wa turi sinin, gunung Sinai ini. Wa hadzal baladil amin. Ini dimaknai kalau dalam tafsir, tidakkah engkau melihat bagaimana mukjizat yang aku turunkan di tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dahsyat. Wattin wa zaitun, Nabi Isa alaihissalam enggak punya bapak men. Wa turi sinin. Dikejar-kejar sama Firaun. Firaun bilang semua bayi laki-laki bunuh, benar gak? Maka ibunya Nabi Musa naruh anaknya ke sungai supaya nggak ketahuan sama Firaun. Tapi Allah bikin apa? Allah bikin itu bayi kecil Musa yang ditaruh di sungai malah nyamperin istananya Firaun. Galau gak? Yang tadi menghindari Firaun malah dikasih ke Firaun, digedein oleh Firaun. Bener ya? Wahazal baladil amin. Bagaimana? Engkau lihat gak? Bagaimana Rasulullah SAW Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ini dengan segala macam ceritanya. Ini kita baru maulid nih. Waduh, dahsyat men. Bener gak? Itu orang-orang dalam budaya orang Arab waktu itu bayi-bayi yang baru lahir itu biasanya diambil oleh ibu susuan. Karena orang-orang yang tinggal di ada satu daerah waktu itu terkenal alamnya bagus dan sebagainya, sehingga disusukan oleh ibu-ibu susuan di situ, bener gak? Nggak ada yang mau ngambil bayi yang namanya Muhammad, nggak ada yang mau ngambil. Karena orang-orang itu ngelihat mau ambil anaknya orang kaya, bener gak? Karena orang kaya dapat bayarannya mahal. Udahlah orang lain semua pakai kuda, ngambil duluan. Karena kalau duluan nyampe berarti bisa dapat anak bayinya orang kaya. Lah yang ngambil
Rasulullah SAW, Halimatus Sa'diyah itu naik keledai, ya udah ketinggalan, nggak ada yang mau ngambil, akhirnya dapet itu. Waktu beliau melihat Rasulullah SAW, wajahnya Rasulullah SAW bayi, begitu bercahaya wajahnya Rasulullah SAW. Udah saya yang nyusuin, gak usah pakai bayar-bayaran. Ini tiga nih. Watini wa zaitun wa turisin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku ciptakan manusia itu dalam ciptaan yang sebaik-baiknya. Jadi nggak mungkin Allah itu menciptakan seorang manusia betapapun cacatnya dia. Kan ada bayi yang lahir ada cacatnya begini. Betapapun cacatnya dia. Itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu adalah ciptaan sebaik-baiknya dari Allah. Dengan kecacatan itu, Allah memberikan kesempatan kepada ilmu kedokteran untuk mengatasi hal tersebut. Benar gak? Ini banyak banget hikmah di dalamnya. Semma asfala safilin. Sampai manusia itu kemudian melakukan berbagai maksiat sehingga dia turun menjadi level yang paling rendah. Jadi setiap manusia yang lahir itu Allah telah menentukan skenario hidupnya dengan skenario yang terbaik. Bahwa kita buat dosa, nanti kita tobat, nanti kita sebagian ada yang dimasukin ke neraka dulu, sebentar habis itu baru masuk surga. Benar gak? Dengan itu semua, maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali kita berbaik sangka kepada Allah. Berhusnuzon kepada Allah bahwa semua cobaan hidup yang kita alami ini termasuk dizolimi orang, benar gak? Itu udah merupakan cara Allah untuk membawa kita ke husnul khotimah. Dari semua perjalanan hidup yang senang dan gembira, yang mendapat dan kehilangan, yang sempit dan yang lapang, yang sakit dan yang sehat, semuanya itu tidak ada lain dari semua peristiwa yang kita alami itu kecuali akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sebabnya kita harus istiqomah dalam menjalani ini. Thank you Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Makasih banyak Allah untuk semua cobaan yang Engkau berikan pada kami. Kami juga udah dapat banyak sekali nikmat darimu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Terima kasih banyak Allah untuk kehidupan yang indah ini. Gitu men. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, terima kasih atas kehidupan yang indah ini. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.